Silakan masuk, Nak. Silakan duduk ya. Makasih, Bu. Iya. Baik, Yuni ya namanya toh. Ya, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, kalau begitu sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada Yuni karena sudah bersedia hadir di ruang BK ini atas panggilan Ibu sendiri ya. Kemarin BTW kemarin saya dengar-dengar Uni itu ada masalahnya ya di kelas. Iya, Bu. Saya kemarin ada tragedi sedikit di kelas. Sebenarnya masalahnya ini, Bu, sudah agak berlarut-larut lama ya, Bu, karena iya sudah lama sekali. Tapi saya enggak tahu Ibu mau ceritanya kemana gitu. Jadi saya tahan saja ini masalah sampai kemarin tragedi yang akhirnya terekspos, Bu. Jadi gitu. Oke, begini Uni, kalau di dalam ruang BK itu sendiri, dalam sesi konseling itu sendiri, konselor itu sudah diikat oleh kode etik. Jadi kalau Yuni mau cerita, saran saya cerita saja ke guru BK-nya atau konselor yang ada di sekolah ini. Insya Allah mereka amanah untuk menutup atau merahasiakan masalah Yuni begitu, karena kami di konselor sendiri itu sudah diikat oleh kode etik yang namanya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini mengikat kami untuk tidak menceritakan apapun masalah tentang masalah apapun di konseling sendiri. Oke, begitu ya. Jadi Yuni ndak usah khawatir ya untuk menceritakan masalahnya. Jadi kalau Uni mau cerita tentang masalahnya yang kemarin, saya sangat terbuka dan saya sangat berterima kasih kalau Yuni bersedia untuk menceritakan masalahnya di sesi konseling ini. Sebelumnya, karena Ibu mau memberikan konseling individu kepada Yuni, bagaimana kalau kita sepakati dulu sesi konselingnya? Kalau dari Ibu sendiri, bagaimana kalau sesi konseling kita ini diadakan 2 kali pertemuan selama 20 menit, 40 menit. Kalau bagaimana dari Yuni sendiri? Kalau bisa Ibu, mungkin 30 menit saja Ibu, karena kebetulan saya agak sibuk kalau pulang sekolah, sama kalau lagi di kelas itu sedikit juga waktu istirahatnya. Oh, oke. Jadi baik, Ibu setuju. Kita sepakati waktu konseling kita ini diadakan 2 kali pertemuan dan durasi waktunya itu 30 menit. Boleh. Oke, kalau begitu kita akan melakukan sesi konseling ini. Sebelumnya Yuni sudah tahu enggak apa itu konseling? Belum sih, Bu. Jadi Ibu jelaskan ya. Jadi konseling itu merupakan layanan yang diberikan oleh konselor atau guru BK kepada konseli atau siswanya untuk mencari tahu penyebab atau memberikan solusi atau menyelesaikan masalah dari si konseli ini. Oke, jadi Yuni sudah tahu ya? Sudah. Oke, kalau begitu apakah Yuni siap untuk kita masuk ke inti sesi konseling ini? Saya mau tanya, Bu, apakah nanti apa yang saya sampaikan akan dijamin kerahasiaannya, Bu? Iya, seperti yang Ibu tadi jelaskan bahwa kita itu di konselor sudah diikat oleh kode etik, jadi rahasia Yuni atau masalah Yuni ini tidak akan keluar dari ruang BK atau dari sesi konseling kita ini. Baik, Ibu, saya siap. Oke, jadi bisa Yuni ceritakan bagaimana permasalahannya kemarin di kelas? Oke, Bu. Kemarin itu pada saat jam pelajaran itu saya ditunjuk sebagai moderator, Ibu. Tapi setelah saya ditunjuk, sebenarnya itu bukan nih kemauan saya sih, itu kemauan dari guru gitu. Jadi pas saya ditunjuk itu saya agak gemetaran gitu, tapi saya tetap ambil posisi itu. Jadi saya maju, kemudian saya lihat teman-teman saya kok lihat memperhatikan saya gitu. Jadi saya merasa tertekan gitu. Dan saya merasa mereka melihat saya cenderung meremehkan gitu. Jadi saya sampai
tremor gitu Bu, tremor pas Tremor. mau menjelaskan gitu. Belum sempat saya menjelaskan, saya juga sudah dumba-dumba gitu. Dan sampai akhirnya saya memutuskan untuk diam sebentar, terus saya lihat lagi, perhatikan lagi teman-temanku kayak tatap Kak aneh gitu. Jadi akhirnya saya bilang sama gurunya, bilang, maaf Ibu saya tidak bisa melanjutkan gitu. Jadi sampai situ teman-teman saya semakin menatap aneh gitu. Bahkan ada yang berbisik kayak, ih kenapa ndak bisa gitu. Jadi saya kayak semakin tertekan dalam kondisi itu, sampai saya keringat dingin, mules gitu Ibu, gitu sih. Oh, jadi begitu ya. Kalau Ibu boleh tahu bagaimana kemarin respon dari gurunya sendiri? Kalau gurunya sendiri dia bilang, silakan lanjutkan lanjutkan, teman-temanmu yang lain mau melihat gitu. Terus saya bilang saya tidak bisa, eee, saya takut Ibu gitu. Terus ibunya bilang, ya sudah kalau tidak bisa digantikan saja sama yang lain, jadi digantikan, gitu aja sih. Oke, jadi terkait masalahnya Nayuni ini mengenai rasa cemas ya, kepada apa? Ketika menghadapi situasi di mana orang memperhatikan Nayuni begitu. Iya Bu, betul. Jadi ketika menghadapi situasi seperti itu langsung tremor, langsung tidak bisa melakukan apa-apa, deg-degan begitu ya. Iya. Oke, kalau begitu kira-kira masalah Yuni ini sudah terjadi lama atau barusan kemarin pas di kelas itu? Seperti tadi yang saya bilang Bu, sebenarnya ini sudah lama sekali, cuman akhirnya apa ya, eee puncaknya itu memang kemarin sampai saya harus menghentikan presentasi yang dimoderatori sama saya Bu. Jadi kemarin waktu waktu jangka rentang waktunya itu sekitar dari saya SMA sih Bu, gitu. Jadi Begitu ya. Jadi kalau dari Yuni sendiri biasanya kalau dalam menghadapi situasi seperti itu apa yang Yuni lakukan pada saat menghadapi situasi seperti itu? Apakah langsung menghindari atau mengatasinya dengan cara apa? Kalau sampai saat ini sih Bu, saya masih cenderung menghindari semuanya karena saya tidak suka dengan teman-teman saya yang memperhatikan saya, menganggap remeh saya. Jadi saya terus merasa cemas dengan pikiran-pikiran mereka, apa yang akan mereka katakan sama saya kalau misalnya eee, saya salah sebut, saya salah bicara gitu. Jadi biasanya saya langsung hentikan gitu. Oke, selain dari Yuni sendiri, apakah ada orang lain yang tahu tentang rasa cemas Yuni ini ketika menghadapi situasi seperti itu, atau misalnya teman dekat atau orang tua atau bagaimana, dan ada yang sudah memberi solusi enggak? Sampai saat ini belum sih Bu, karena saya memang tidak banyak cerita sama orang-orang di sekitar saya, terlebih teman-teman saya di kelas saya tidak begitu kenal gitu Bu. Oke, kalau begitu saran dari ibu sih bagaimana kalau misalnya Yuni ini mulai berinteraksi dengan teman kelasnya, mulai berinteraksi sehingga untuk mengurangi rasa cemas itu, untuk mereduksi rasa cemas itu. Atau kalau begini deh, bagaimana kalau ibu memberikan terapi exposure atau terapi yang biasa untuk mereduksi rasa cemas. Nah, Yuni, begitu. Apakah Yuni sudah tahu bagaimana itu terapi exposure? Belum Ibu, boleh dijelaskan? Oke, jadi terapi exposure itu terapi yang digunakan untuk mengatasi rasa cemas atau perilaku yang mengarah ke fobia, begitu. Jadi terapi exposure ini dimulai dari jadi terapi exposure ini bertahap, dimulai dari yang paling rendah sendiri. Misalnya kalau Yuni untuk mengatasi rasa cemas terhadap situasi sosial, Yuni bisa memulainya dari hal yang paling kecil, misalnya berbicara di depan cermin, terus secara bertahap lagi kita tingkatkan berbicara di depan temannya,
terus berbicara di depan anggota kelompok, terus berbicara di depan kelas, sampai Yuni bisa berbicara di kelas yang lebih besar lagi, begitu. Oke, kalau begitu jadi adapun manfaat dari terapi exposure ini mungkin Yuni sudah tahu ya, kalau misalnya terapi exposure ini bisa untuk mengurangi rasa cemas Yuni secara bertahap, sehingga tidak terjadi lagi tuh rasa cemas atau ketika menghadapi situasi yang Yuni kemarin rasakan tiba-tiba ditunjuk menjadi moderator. Oke, kalau begitu bagaimana kalau kita mulai membuat daftar situasinya dulu? Kalau Uni sendiri, bagaimana menurut Uni sendiri? Apa yang paling terkecil yang bisa Uni lakukan untuk melatih rasa cemas Uni? Kalau saya sendiri sih mungkin berbicara sendiri sih Ibu, karena saya belum bisa bicara sama orang-orang yang belum saya kenal, jadi mungkin bicara sendiri. Oke, kalau self talk ya. Iya. Oke, kalau self talk mungkin Ibu sarankan untuk berlatih berbicara di depan cermin dulu, begitu ya. Oke, kalau begitu Ibu memberikan tugas kepada Nak Yuni untuk nantinya bagaimana kalau Nak Yuni setelah sesi konseling ini berakhir, bagaimana kalau Nak Yuni di rumah nanti mempraktekkan untuk terapi exposure ini berbicara di depan cermin. Boleh. Nanti kalau misalnya di sesi konseling selanjutnya Yuni berikan laporan kepada Ibu bagaimana rate-nya 1 sampai 10, bagaimana kepercayaan diri Yuni setelah berlatih berbicara di depan cermin. Oke, Pak. Dan setelah itu Ibu mau di sesi konseling selanjutnya juga bagaimana kalau kita Uni berlatih juga berbicara di depan Ibu. Boleh, Bu. Oke, kalau begitu Ibu memberi homework kepada Yuni. Ini adalah lembar pelaksanaan measure bertahap yang dimulai dari berbicara di depan cermin. Oke, di situ ada nama konseli dan tanggal diberikannya itu nanti Yuni isi ya. Dan pekan depan Ibu mau yang ini sudah terisi, nomor 1 berbicara di depan cermin. Jadi pekan depannya Bu saya isi yang nomor 1 saja. Nomor 2 sampai 5 tidak. Tidak, nanti kan bertahap. Iya. Jadi lepas dari sesi konseling yang 2 kali ini, tetap Ibu akan pantau Yuni untuk selanjutnya. Oke, baik Ibu. Dan setelah sampai ke yang 5 ini, Yuni boleh mengumpulkannya kepada Ibu dan Ibu mau mengevaluasinya. Baik Ibu. Oke, jadi kalau begitu Yuni ini semoga kedepannya setelah melakukan terapi exposure ini Yuni mungkin bisa mengurangi rasa cemas Yuni terhadap situasi yang menurut Yuni menegangkan ya. Masa kalau begitu teman-temannya Yuni juga melihat motivasi dari teman-temannya, masa teman-temannya bisa menjadi moderator, Yuni tidak bisa, gitu ya. Terus Yuni jangan khawatir mengenai perasaan apa yang diucapkan oleh teman-temannya, karena itu mungkin di situasi itu saja teman-temannya berkata seperti itu tanpa memikirkan perasaan Yuni. Jadi mungkin kedepannya dia sudah lupa apa yang dia katakan kepada Yuni, sehingga nantinya ketika Yuni tampil lagi dia sudah tidak ingat apakah Yuni seperti itu atau tidak. Oke? Jadi semoga kedepannya Yuni bisa lebih percaya diri lagi, apalagi ketika ditunjuk sebagai moderator ya di kelas. Iya. Oke, kalau begitu Ibu sudah, ini kita melihat waktunya ini sudah 5 menit lagi dari kesepakatan awal kita. Bagaimana kalau Ibu memberikan kesimpulan dari sesi konseling kita hari ini? Jadi masalahnya Yuni ini mengenai rasa cemas, apalagi ketika menghadapi situasi sosial, dimana puncaknya kemarin itu ketika ditunjuk sebagai moderator di dalam suatu presentasi untuk
untuk menjalankan, ditunjuk sebagai moderator di kelasnya untuk menjalankan presentasi. Oke, ketika itu ternyata Yuni sudah lama ya mengalami rasa cemas ini dan baru kemarin ditahu. Dan Ibu menyarankan untuk memberikan sesi atau terapi yang namanya terapi exposure bertahap, di mana Ibu sudah memberikan tadi Uni Hamor untuk dilaksanakan terapinya di rumah dan pekan depan lagi akan dipraktekkan. Oke, sejauh ini bagaimana perasaannya Yuni setelah mengikuti sesi konseling ini? Sudah lebih baik Ibu. Oke, kalau begitu apa yang pemahaman baru yang Uni dapat di dalam sesi konseling kita? Yang saya ketahui dari sesi ini Bu, saya bisa mengurangi perasaan cemas saya atau perasaan saya untuk berbicara di depan umum itu bisa dilakukan dengan memulai dari hal-hal kecil seperti berbicara di depan cermin, kemudian berinteraksi sama kelompok teman-teman yang lain, kemudian bisa berbicara di depan umum. Itu saya rasa semuanya bisa dimulai dari hal kecil, kemudian saya bisa mengatasi kecemasan saya untuk berbicara di depan umum. Oke, kalau begitu tindakan apa yang Yuni akan ambil ke depannya setelah mengikuti konseling ini? Seperti saran dari Ibu tadi, saya akan mulai untuk berbicara dengan diri saya sendiri di depan cermin, kemudian saya bisa mulai berinteraksi dengan orang yang belum saya kenal, kemudian semoga saya juga bisa mulai berbicara dengan orang-orang yang atau kelompok-kelompok yang lebih besar gitu. Oke, baik. Ternyata Yuni sudah paham ya, dan Yuni sudah bisa menyimpulkan sesi konseling kita hari ini. Nah, kalau setelah sesi konseling ini, Ibu akan memantau perkembangan dan perilaku Yuni, baik itu di dalam kelas atau di lingkungan sekolah ini. Semoga Yuni mendapatkan perubahan dari sesi konseling ini, dan kita akan menyepakati pertemuan berikutnya. Kita akan bertemu di sesi selanjutnya di pekan depan. Kalau hari ini tanggal 4 dan hari ini hari Selasa ya, jadi pekan depan kita bertemu di hari Selasa di hari yang sama dan pada jam yang sama. Apakah Yuni bersedia? Boleh. Oke, kalau begitu kita akhiri saja dengan sesi konseling ini, dan semoga Yuni kedepannya bisa berubah ya. Oke, kalau begitu terima kasih atas kebersediaan Yuni untuk mengikuti sesi konseling ini, dan Ibu harap pekan depan kehadirannya lagi Yuni untuk Ibu memantau perkembangan Yuni. Boleh Bu. Oke, kalau begitu Yuni bisa kembali ke kelasnya untuk siapa tahu ada kesibukan lainnya. Makasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih Yuni.